Halo guys, kembali lagi dengan Febitalio di sini. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang sangat horor, yaitu 100 Hari Roh Kematian. Cerita tentang 100 hari roh kematian ini berawal dari 4 sahabat yang melakukan pelatihan di sanggar seni, yang mana sanggar seni ini melakukan pelatihan lukis dan pelatihan tari. 4 sahabat ini bernama Santi, Eni, Sarah, dan Maria. Dari keempat sahabat ini, Santilah yang paling lemah. Walau mempunyai fisik dan mental yang lemah, tapi Santi termasuk orang yang suka dengan hal-hal horor. Bahkan Santi selalu membaca buku-buku yang berkaitan dengan mistis. Saat mereka memutuskan untuk bergabung dengan asrama kesenian ini, mereka memutuskan untuk berangkat bersama-sama pergi ke asrama kesenian ini. Saat sampai di asrama kesenian ini, Santi langsung turun dari bus yang mereka tunggangi. Saat dia turun di bus, dia langsung berjalan atau melihat sekitar-sekitar dari asrama tersebut. Kebetulan di asrama tersebut ada satu pohon besar. Pohon besar ini juga yang menarik perhatian Santi. Santi begitu terpanah atau terpukau melihat pohon besar tersebut. Saat dia terpukau melihat pohon besar tersebut, dia seperti orang kebingungan. Untungnya saat itu Eni datang menghampiri Santi. Saat itu Eni melihat Santi dari jauh. Eni merasa kebingungan apa yang dilihat oleh Santi tersebut. Akhirnya Eni mencoba untuk menegur Santi. Santi, apa yang kamu lihat? Santi diam saja. Eni mencoba untuk memanggilnya sekali lagi. Santi, kamu kenapa? Apa yang kamu lihat? Eni melihat Santi itu melihat pohon besar tersebut, tapi pandangannya itu kosong, dengan senyuman yang lebar. Karena sudah 2 kali Eni memanggil Santi, tapi Santi tidak menanggapi panggilan tersebut juga, akhirnya Eni menyentuh pundak Santi. Karena dengan sentuhan tersebut, akhirnya Santi sadar dari lamunannya. Terus Eni menanya lagi, kamu kenapa? Apa yang kamu lihat? Santi menjawab, lihat pohon itu. Bagus ya. Bagus dijadikan sebuah rumah. Mendengar perkataan tersebut, Eni langsung kaget. Dia berkata, rumah gimana? Pohon tersebut tidak akan bisa jadikan rumah. Terus Santi melihat kepada Eni sambil tersenyum. Oh iya, kamu benar. Setelah mendengar perkataan itu, Santi langsung seperti orang kebingungan. Dia menanya kepada Eni, kita ngapain di sini, Eni? Seakan-akan Eni langsung bingung. Kamu yang ngapain di sini, Santi? Saya kesini buat ngampirin kamu, ngajak masuk ke dalam asrama. Karena mereka berdua sama-sama bingung, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke asrama tersebut. Di asrama tersebut, kebetulan 4 sahabat ini ditaruh di kamar yang sama. Di dalam kamar tersebut, ada 2 tempat tidur yang berjenjang. Satu di atas, satu di bawah, satu di atas, satu di bawah. Saat itu mereka prepare barang-barang yang akan mereka siapkan untuk pelatihan besok. Hari pelatihan pertama yaitu mereka melakukan pelatihan melukis. Saat pelatihan melukis ini, Sarah, salah satu dari 4 sahabat ini, itu sedang asik melukis sesuai dengan arahan tutor yang diberikan. Saat dia asik melukis tersebut, dia melihat ke arah jendela atau melihat arah cermin yang ada di ruang kursus melukis tersebut. Saat dia melihat ke arah cermin tersebut, dia melihat sesosok perempuan yang berdiri kaku memandangi mereka. Karena merasa Sarah ini dilihatin sama perempuan tersebut, Sarah ini hanya tersenyum kepada perempuan tersebut.
Terus dia berpalingkan wajahnya, melihat lagi ke arah perempuan tersebut. Ternyata perempuan tersebut sudah tidak ada di lokasi tersebut. Sarah tidak menghiraukan apa yang dia lihat. Dia hanya mengira itu adalah orang lain yang ikut kursus di asrama tersebut. Malam pun telah tiba. Di malam itu, Santi lagi asik membaca buku horornya. Saat dia asik membaca buku horornya, tiba-tiba dia berkata kepada Sarah, "Sarah, apakah kamu percaya dengan sosok makhluk gaib atau roh?" Mendengar perkataan tersebut, Sarah merasa takut. "Santi, kamu apa-apaan sih? Ini kan udah malam, apa sih yang kamu bahas?" Terus Santi berucap kepada Sarah, "Malam ini malam menuju 100 hari roh." Sambil berkata satu kata yang bikin Sarah merinding. Yang Santi menyatakan kepada Sarah, "Inilah malam yang ditunggu anak-anak. Penantian roh akhirnya datang juga." Mengungkap sebuah rahasia, yaitu roh perempuan. Setelah Santi mengatakan perkataan tersebut yang membuat seluruh teman-temannya yang ada di kamar tersebut langsung kaget. Salah satu dari 4 sahabatnya ini, yang Maria ini merupakan wanita tomboy dari keempat sahabat tersebut. Maria mendengar perkataan Santi tersebut, langsung dia ketawa sambil mengucapkan, "Kamu itu ngaco, mana ada zaman sekarang hantu-hantu atau roh-roh itu. Itu hanya tahayulan atau cerita orang-orang zaman dahulu. Lagian kalau ada pun, saya tidak akan takut dengan hal-hal seperti tersebut." Seakan-akan perkataan Maria ini memancing akan sesuatu. Setelah Maria menertawakan perkataan dari Santi tersebut, seolah-olah dia meremehkan apa cerita yang disampaikan oleh Santi tersebut. Saat dia ketawa, tiba-tiba petir menyambar di malam itu. Sedangkan cuacanya masih cerah di malam itu. Karena mereka kaget dan tidak mau melanjutkan cerita dan ledekan malam itu, akhirnya mereka memutuskan untuk tidur di malam itu. Malam itu adalah malam pertama mereka menginap di asrama seni tersebut. Di malam tersebut, mereka lalui tidak ada kejadian hal yang aneh. Di hari kedua menuju 100 hari roh, pagi pun datang. Mereka melakukan pelatihan melukis untuk kedua kalinya. Di pelatihan melukis ini awalnya bermula seperti biasa aja. Tapi berselangnya waktu, saat mereka melakukan pelatihan melukis ini, tiba-tiba peserta yang ada di pelatihan tersebut mengalami kerasukan. Ini merupakan tanda kedua yang mereka alami, atau gangguan kedua yang dialami oleh 4 sahabat tersebut. Peserta yang mengalami kerasukan itu, yang masuk bukan seperti sosok manusia atau makhluk iblis lainnya, tapi yang masuk itu seperti binatang, yaitu sosok harimau, yang mana peserta tersebut selalu mengaum seperti harimau. Akhirnya peserta yang kerasukan ini diamankan dan diobati sama orang pintar yang ada di asrama tersebut. Setelah tanda-tanda kerasukan ini, 4 sahabat ini masih belum menghiraukan apa yang akan terjadi dengan diri mereka. Malam pun telah datang. Ini adalah malam ketiga 4 sahabat ini berada di asrama seni tersebut. Akhirnya gangguan dimulai di malam ini. Malam ketiga mereka menginap di asrama seni tersebut. Malam itu cuacanya tuh gerimis, dibarengi dengan petir dan kilat yang menyambar. Saat mereka asik-asik bercerita, tiba-tiba pintu kamar mereka tuh ada yang ngetuk. Mereka tuh kaget. Terus salah satu dari mereka mencoba untuk membuka pintu tersebut. Tapi saat dibuka, itu tidak ada orang di depan pintu. Mereka tidak menghiraukan, mungkin itu adalah teman-teman atau kamar sebelah yang ingin masuk ke kamar mereka. Lagi-lagi Santi membahas tentang roh-roh.
yang menyebabkan dia diledek lagi sama Maria. Terus Santi berkata, "Kamu jangan ketawa terus. Kalau tidak percaya, coba lihat di jendela itu. Ada yang lagi melihat kamu." Sambil mengucap itu dengan pandangan yang kosong. Maria tetap tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya dia mencoba untuk melihat ke jendela dan ngomong, "Tidak ada satupun. Siapa yang akan mau datang? Saya akan tidak akan percaya." Seakan-akan dia menantang makhluk tersebut. Saat dia menutup pintu, makhluk tersebut sudah ada duduk di atas kasur Maria tersebut. Tapi di kamar tersebut mereka tidak melihat makhluk tersebut. Padahal malam itu makhluk tersebut sudah masuk di kamar mereka. Di malam itu mereka diberikan tugas oleh tutor pelatihan mereka bahwa jam 10 harus ngumpul di aula agar mengikuti pelatihan seni tari. Santi, Eni, dan Sarah telah selesai mandi dan beres-beres, sedangkan Maria itu masih dalam keadaan tidur. Tiba-tiba Sarah membangunkan Maria. Maria, ayo bangun, nanti kita telat. Ini sudah hampir jam 10, kita jam 10 harus ngumpul di aula." Karena mendengar perkataan dari Sarah tersebut, akhirnya Maria bangun dari tidurnya dan memutuskan untuk mandi. Kebetulan kamar mandi di asrama tersebut terletak di luar, tidak ada di dalam rumah. Yang mana, jika menuju kamar mandi tersebut, Maria harus berjalan ke belakang asrama tersebut. Dia melihat kamar mandi itu berada dalam keadaan gelap. Terus dia mendekat ke kamar mandi tersebut. Saat dia sampai ke kamar mandi tersebut, dia melihat sosok perempuan pakai baju putih berada di dalam kamar mandi tersebut, sedang gosok gigi. Terus Maria senang karena ada teman yang menemaninya di kamar mandi tersebut. Maria berkata kepada wanita tersebut, "Kamu telat juga ya? Kamu dari mana? Mau pelatihan tari atau pelatihan lukis di sini?" Wanita itu terus menggosok giginya tanpa menghiraukan pertanyaan dari Maria. Karena pertanyaannya tidak dihiraukan, Maria ngomong kepada wanita tersebut, "Kamu gosok giginya jangan terlalu keras. Nanti rahangnya atau giginya jadi sakit." Mendengar perkataan tersebut, wanita itu malah semakin keras menggosok giginya. Karena melihat kondisi tersebut, Maria merasa ada yang aneh dengan perempuan ini. Maria ngomong lagi, "Sudah, hentikan." Wanita ini malah makin kencang menggosok giginya. Saat Maria melihat ke wajah wanita ini, dan wanita ini memalingkan wajahnya ke Maria, ternyata wanita ini gosok giginya dengan gosok gigi yang runcing-runcing seperti paku, yang menyebabkan seluruh mulutnya ini berdarah-darah. Dan bentuk dari wanita ini, mukanya hancur, matanya merah. Maria langsung shock melihat wanita itu. Seakan dia tidak percaya apa yang dilakukan wanita tersebut. Maria langsung lari histeris, ketakutan, trauma yang sangat mendalam. Dia langsung lari ke kamarnya. Kebetulan teman-temannya ini masih ada di kamarnya. Teman-teman itu nanya, Maria, kamu kenapa?" Tapi Maria hanya menangis. Dia menangis terseduh-seduh. Dia seperti orang ketakutan, sangat-sangat ketakutan. Trauma sangat mendalam. Maria langsung memutuskan tidur, dan teman-temannya juga menemani Maria untuk tidur. Akhirnya jam 10 sudah datang. Karena Maria masih trauma, Maria memutuskan untuk tinggal di kamar tersebut, sedangkan teman-temannya memutuskan untuk melakukan pelatihan tari ke aula.
Saat lagi asik-asik menari, Sarah melakukan pergerakan seperti memutar, sambil mengeluarkan suara penyemangat tari seperti ha 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 ha. Saat dia melakukan gerakan memutar tersebut sambil mengucapkan kata ha 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 ha, si Sarah ini tidak berhenti. Sedangkan peserta lain sudah berhenti dari tarinya. Sarah terus berputar sambil mengucapkan ha ha ha. Saat dia dipegangin sama teman-temannya, tiba-tiba Sarah ini jatuh, yang bikin seluruh peserta dan seluruh tutor takut dengan keadaan Sarah. Akhirnya mereka mencoba untuk membangunkan Sarah. Awalnya Sarah tidak bangun, tapi tiba-tiba dia langsung duduk. Normalnya kalau orang lagi tidur atau pingsan dibangunkan, pasti masih berada dalam keadaan berbaring. Tapi ini berbeda dengan Sarah. Saat pingsan, dia langsung duduk. Tapi anehnya, mata Sarah ini bukan seperti mata normalnya. Seluruh matanya itu putih. Sambil Sarah ketawa-ketawa. Setelah dia ketawa, dia bernyanyi seperti orang yang lagi menyinden. Tapi teman-teman mereka tuh merasa aneh. Tidak mungkin Sarah bisa nyinden. Sedangkan dia bukan orang Jawa. Dia itu berasal dari pulau di luar Jawa. Dari hal aneh yang mereka terima atau yang mereka alami tersebut, ada hal aneh juga yang mereka alami, yaitu saat Eni tidur. Kejadian itu di malam keempat mereka ada di asrama seni tersebut. Di malam keempat tersebut, Santi, Sarah, dan Maria itu sudah tidur duluan. Tinggal Eni. Kebetulan Eni ini kasurnya itu paling bawah dan dekat dengan pintu. Melihat teman-temannya ini sudah tidur, akhirnya Eni ini mencoba untuk tidur. Dengan mengambil selimut, menyelimuti sebagian dari badannya, sampai dengan ke dadanya. Awalnya tidak ada hal yang aneh yang terjadi sama dia. Tapi karena dia masih belum bisa tidur, tiba-tiba selimut yang di kakinya itu tiba-tiba menggelembung. Lama-lama gelembung ini makin besar. Seperti ada seseorang yang berada di dalam selimutnya tersebut. Gelembung ini makin dekat ke dadanya. Saat dia mencoba membuka selimut yang di dadanya, alangkah kagetnya. Yang muncul adalah kepala wanita berbaju putih yang ada di toilet yang menghantui Maria. Wanita dengan wajah hancur, mulut mengeluarkan darah. Bahkan darah dari mulut wanita yang berbaju putih ini keluar menyembur mukanya Eni. Seakan Eni sangat histeris, benar-benar takut. Melihat kejadian tersebut, Eni langsung berteriak sekeras-kerasnya sambil menangis. Karena teriakan dan tangisannya tersebut membangunkan teman-temannya. Mereka menanya, "Kamu kenapa ini?" Eni ngomong kepada mereka, "Saya melihat hantu yang penuh darah. Darahnya menyembur di seluruh tubuhku." Dia menangis. Teman-temannya ini mencoba untuk menenangkan dia. "Tidak ada hantu, Eni, tidak ada hantu. Lihat sekelilingmu, tidak ada apa-apa." Setelah mendengar perkataan tersebut, akhirnya Eni tenang. Saat mereka semua terdiam, tiba-tiba muncul suara tangis diiringi dengan kalimat tolong. Tangisan itu makin keras, tolong, yang bikin mereka semua ketakutan di malam itu. Karena banyaknya hal horor yang mereka alami di asrama tersebut yang membuat tanda tanya besar bagi mereka. Apa sebenarnya yang terjadi di asrama tersebut? Akhirnya malam itu keempat sahabat ini memutuskan untuk tidur. Tapi teror di malam itu belum selesai.
Saat Eni memutuskan untuk tidur, tiba-tiba Eni ini mimpi akan sesuatu. Di mimpi ini, Eni dibawa ke masa lalu wanita yang menghantui mereka. Di masa lalu tersebut, Eni melihat wanita ini lagi kasmaran dengan seorang pria. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Sampai wanita tersebut hamil di luar nikah. Sebenarnya pria ini mau bertanggung jawab, tapi naasnya ada seorang perempuan yang iri melihat kebahagiaan mereka. Perempuan ini yang sebenarnya juga suka terhadap pria tersebut. Akhirnya, perempuan tersebut memutuskan untuk membunuh wanita yang meneror mereka dengan cara mengubur hidup-hidup wanita tersebut. Yang mana tujuan mimpi yang dialami Eni ini sebagai pertanda bahwa makhluk putih tersebut meminta tolong kepada mereka agar jasadnya digali dan dikuburkan secara baik-baik, serta melaporkan wanita yang menguburkan dia untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kebetulan jasad wanita tersebut dikubur di bawah pohon besar di tempat Santi melihat atau ngomong saat pohon tersebut bagus untuk rumah. Setelah kejadian mimpi tersebut, akhirnya Eni menginformasikan kepada teman-temannya. Mendengar perkataan Eni, akhirnya teman-temannya tersebut memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada RT setempat. Akhirnya PRT setempat memutuskan menggali kuburan tersebut. Alangkah kagetnya mereka, ternyata benar yang ada di mimpi tersebut. Ada sosok jasad perempuan yang dikuburkan di dalam galian atau dalam tanah tersebut. Setelah jasad itu dikuburkan, akhirnya pelaku yang membunuh wanita tersebut ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Setelah kejadian tersebut, malam selanjutnya adalah malam terakhir, yaitu malam ke-100 roh. Di malam tersebut mereka tidak mengalami gangguan lagi. Mereka sudah normal. Mereka sudah prepare untuk menyiapkan keberangkatan balik ke rumah masing-masing. Saat keempat sahabat ini beres-beres di kamarnya, tiba-tiba lampunya itu mati. Terus hidup lagi. Saat lampunya ini hidup, tiba-tiba di tengah-tengah mereka berdiri sosok satu orang perempuan berbaju putih. Tapi kondisi perempuan sekarang ini tidak horor seperti sebelumnya. Perempuan itu berbentuk seperti manusia seutuhnya, sambil berkata, "Terima kasih." Lampu mati lagi dan hidup lagi, wanita itu menghilang. Oke guys, itulah cerita singkat tentang kasus pembunuhan serta 100 hari roh yang menjelma dari hantu wanita berbaju putih yang mengalami pembunuhan akibat kecemburuan dari seorang wanita. Bagi teman-teman yang telah mendengar cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya, karena bantuan dari kalian bikin kita selalu semangat untuk bercerita. Stay tune Febitalio, see you guys!